Rabi' ibn Husaim rahimahullah, beliau mengatakan, tidak sesuatu yang terbaik dan gaib. Tidak ada sesuatu yang paling baik dan dia dalam kondisi gaib, tidak nampak. Yang sedang dinanti-nanti oleh seorang yang beriman lebih baik daripada kematian. Lalu kemudian dia pun menggali liang lahat di belakang rumahnya dan hampir setiap malam dia tidur di situ sejenak agar dia tidak pernah lalai dari amal saleh. Lalu dia mengatakan, apabila hatiku tidak mengingat kematian sesaat saja, maka aku yakin rusaklah hatiku ini. Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau mengatakan waktu ditanya bagaimana kabar anda pagi ini, maka dia mengatakan, bagaimana menurutmu kabar seseorang yang berjalan langkah demi langkah setiap hari menuju ke akhirat. Begitulah mereka teman-teman sekalian, para kaum salafus saleh. Terus mereka jadikan kematian sebagai setir kehidupannya. Selalu dia sadari fakta ini akan datang kepada dia, sehingga dia selalu punya persiapan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jadi ini biasa mereka kalau kumpul, mereka bukan lagi teman-teman gosipin orang, sibuk membicarakan urusan dunia. Umumnya para salafus saleh kalau urusan dunia aja dia selesaikan. Tapi kalau sudah kumpul sama sahabat-sahabatnya, yang dibicarakan masalah kematian. Dikatakan dalam beberapa riwayat tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau seringkali berkumpul dengan para ahli fikih dan mereka selalu saling mengingatkan kematian sampai akhirnya mereka menangis semuanya seakan-akan di depan mereka ada jenazah. Demikian pula Al-A'mash rahimahullah. Al-A'mash salah satu guru Imam Bukhari yang kesekian gitu dalam sanadnya. Beliau mengatakan, kita pernah menghadiri proses pemakaman dan kami tidak mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang ditinggal oleh mayit karena saking sedihnya seluruh manusia pada saat itu. Mereka menangis melihat kuburan, mereka menangis melihat jenazah, bukan karena sedih ditinggal oleh orang tersebut. Mereka membayangkan dirinya bagaimana kalau jadi jenazah. Dan ini terjadi dalam riwayat Bukhari juga. Baginda Nabi SAW pernah melihat ada jenazah sahabat lagi akan diturunkan di kuburan. Lalu kemudian beliau datang mendekat. Waktu Nabi SAW lihat liang lahat itu, tiba-tiba beliau duduk di atas lutut beliau sambil beliau menangis terisak-isak, meneteskan air mata, membasahi jenggot beliau dan sampai menetes ke tanah. Lalu beliau mengatakan, untuk tempat seperti inilah kita harus punya persiapan. Thabit Al-Bunani rahimahullah berkata, dahulu kita pernah menghadiri proses pemakaman. Kita tidak melihat siapapun melainkan semua orang menutup setengah wajahnya karena menangis, karena dia takut jangan sampai dia yang jadi jenazah. Abbas bin Hamzah menceritakan bagaimana dia berkata, aku pernah menemui Zannun al-Misri rahimahullah. Saat ia di tengah-tengah muridnya, dia berkata, jadikanlah kematian sebagai bantal kalian ketika tidur dan bayangkanlah seolah-olah ia di depan mata kalian saat terbangun. Bersikaplah seakan-akan di diri kalian tidak membutuhkan dunia dan sangat membutuhkan akhirat. Itu prinsip orang muslim. Kita boleh beraktivitas, tapi ingat, mati selalu jadi pengontrol kita. Kalau kita sedang mencari atau mengerjakan amal soleh, kita akan tahu kalau saya tidak ikhlas, saya tidak maksimal, tidak khusyuk dalam sholat, ya, tidak maksimal dalam sedekah, baca Quran, nanti saya tidak akan terima pahalanya, sebentar lagi saya akan mati. Begitu juga kalau kita ingin melakukan dosa, kematian akan menjadi pengontrol buat kita. Jangan lakukan. Bagaimana kalau seandainya kau lakukan tiba-tiba kamu meninggal dunia? Mati sangat bermanfaat untuk diingat. Dan memang teman-teman sekalian, bagi orang beriman, mati itu sebuah pintu gerbang besar. Tanpa pintu itu kita tidak akan menuju ke akhirat. Kalau kita sudah sibuk setiap harinya dengan amal soleh, dari amal soleh ke amal soleh, terus sibuk, kan kita tahu kita yang membutuhkan amal soleh itu, maka nanti pada saat datang kematian kita sudah merasa diri kita siap. Bahkan banyak orang salafus soleh, orang soleh sebelum kita, mereka rindu dengan mati itu. Pada saat Bilal ditanya bagaimana pendapat anda tentang kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian. Toh dia tahu bahwasanya dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah taat, maka dia tinggal meninggal dan mendapatkan hasilnya. Para salafus saleh dulu kalau ada di antara mereka yang sakit mau meninggal,
Karena mereka sibuk setiap hari mengingat kematian dan sibuk dengan amal soleh, jauh dari dosa. Maka teman-temannya datang mengatakan berita gembira buat kamu. Bayangkan teman-teman, orang mau mati dikatakan berita gembira buat kamu. Kenapa? Mereka sebutkan alasannya. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebentar lagi kau akan melihat hasil amalmu. Dan sebentar lagi juga kau akan menikmati surgamu. Begitu mereka sibuk dengan alam akhiratnya. Aun bin Abdullah rahimahullah mengatakan, betapa banyak orang yang menjalani hari ini tidak sampai akhir. Dia pikir dia akan 60 tahun, 70 tahun, padahal sebenarnya tidak sampai. Dan orang yang menunggu esok namun tak sampai. Sekiranya kalian mampu melihat ajal dan bagaimana ia berjalan menuju kalian, niscaya kalian akan benar-benar membenci angan-angan dan juga jauh dari tipu daya. Bagaimana teman-teman sekalian, para salafus saleh juga mengingatkan kepada kita banyak sekali statement-statement agar ingat kematian. Seperti sahabat misalnya, dan mereka langsung action pada saat lihat ingat kematian itu. Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah riwayat atau athar tentang beliau pernah lewat kuburan lalu tiba-tiba teringat mati. Tanpa tunggu, langsung beliau cari tempat yang jauh sedikit dari kuburan tersebut lalu sholat, cari kiblat lalu sholat. Entah beliau sholat apa, mungkin sholat sunnah. Ya, intinya beliau sholat. Selepas salam beberapa temannya datang menanyakan, Anda belum pernah kerjakan seperti ini. Dia bilang, tadi tiba-tiba saya kebayang waktu saya lihat kuburan tersebut, bagaimana mereka yang dalam kuburan itu sudah tidak bisa lagi sholat. Maka saya pun mengerjakannya.